dilaporkan, kopaskan dulu laporan keuangan dari tahun X-0, X0 sampai X-5 atau X-10, seluruhnya akunnya tulis dulu. Biar saya bisa melihat apakah Anda salah mengerjakan atau tidak. Jadi kopaskan dulu semua laporan keuangan, kemudian jadi laporan keuangan itu ditulis ya, akunnya apa, kemudian tahun X0 sampai X-5 atau X-10. Sesudah selesai, kemudian yang Anda lakukan adalah baru lakukan tugasnya, misalkan analisis vertikal. Nah, bikin sheet analisis vertikal. Kemudian membuat analisis horizontal, buat sheet baru analisis horizontal. Begitu ya yang saya harapkan. Nah, yang punya Yudi kekurangannya laporan keuangan aslinya mana? Untuk saya bisa melihat apakah mungkin Yudi melakukan kesalahan perhitungan atau tidak. Jadi begitu ya Yudi ya. Yudi ada di sini nggak? Harusnya ada. Jadi nanti Yudi masukkan dulu. Semuanya juga sama ya. Kopaskan dulu semua laporan keuangan biar saya tahu Anda ngawur atau enggak gitu ya ngerjainnya. Atau Anda ngarang enggak gitu. Cuman kopas aja tuh dari kakak kelas tahun sebelumnya gitu. Takutnya begitu. Nah, Kok jadi punya saya pastikan beda dulu. ya Pak ya? Kenapa? Kok punya Belum saya kirim kan? hasilnya belum Pak, tapi hasilnya Belum kirim. totalnya tuh bisa beda gitu loh Pak. Kok bisa ya Pak ya? Bisa beda apa? Dari yang ada di Kan laporan keuangan? iya, Nah, kayak makanya kata saya juga cek dulu, jangan-jangan ada perbedaan persepsi tentang persentase. Karena persentase itu kan awal ceritanya dari siapa dibanding siapa. Jangan-jangan bawahnya itu kan ada banding ya, pembandingnya itu berbeda persepsinya antara kita dengan si penulis laporan keuangan. Kan kata saya ingat nggak saya bilang begini, bisa jadi kita membuat bawahnya itu aset total gitu. Bisa jadi kita menghitungnya hanya dari aset lancar. Bisa jadi kita menghitungnya dari aset tetap. Begitu kan? Saya sudah jelaskan kemarin. Ingat nggak, Iva? iya Pak. Nah, gitu. Jadi, Sama yang mau saya tanyakan kemarin kan Pak, ada kayak apa? uh, aduh kok jadi lupa ya. Kas Nggak apa-apa, awal memang tahun bukan dan mata akhir kuliahnya. tahun itu Pak. Gimana? Kas awal tahun dan akhir tahun gitu loh Pak. Jadi bingung nanti yang mau dijadiin persentase dari mananya kayak gitu loh Pak. Oh, awal tahun itu yang ditulis di awal tahun. Dia suka nulis itu. Cara baca Enggak awal tahun maksudnya, itu di cash flow, laporan arus kas. enggak maksudnya kan itu nanti dibuat persentase Pak berdasarkan kas Hmm. akhir tahun atau awal tahunnya kayak gitu-gitu Pak, bingung Pak. Oh, gitu. Gini aja, kalau lagi menulis apakah ada pertumbuhan saldo awal tahun dengan saldo awal tahun sebelumnya, itu kan yang jadi bahan pertimbangan, maka buat Atau pakai persentase PP. saldo awal tahun per apa berarti kalau saldo apa? Per aset ya, per aset kemudian dibandingkan dengan saldo awal tahun sebelumnya. Tinggal gitu aja. Pokoknya sama aja ya Pak dari tahun sebelum-sebelumnya itu Sama Pak. aja. Intinya begini, kata saya juga makanya biar takut salah ya. Semua akun kopaskan dulu ke Excel gitu deh. Jadi dari laporan keuangan pindahkan dulu seluruhnya ke Excel. Kemudian buat kolomnya kolom tahun 2010, 2011, 2012 sampai 2020. Begitu caranya, berjejer gitu ya. Kemudian baru sheet kedua itu kerjakan analisisnya. Ini sudah ada 56 lebih ya. Jadi sudah Oh iya cukup Pak. setengahnya kita mulai perkuliahan kita malam ini. Baik, saudara sekalian, sambil menunggu teman-temannya masuk karena masih banyak harusnya yang masuk. Pertama saya ingatkan soal apa namanya absen, tolong absen dibuat oleh penanggung jawab kelas masing-masing. Kemudian nanti dilaporkan ke saya secara berkala untuk keperluan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik PDF-nya maupun Excel-nya. Seperti semester kemarin lah kira-kira. Ntar kacamata sayanya kotor. Hari ini, saudara sekalian, kita akan bicara tentang nilai waktu dari uang. Kenapa kita penting bicara soal ini? Saudara sekalian, saya sering membicarakan ini dari persepsi teori Bird in Hand Theory. Saya sering mengatakan bahwa uang 1 juta ada di tangan sekarang itu jauh lebih berharga daripada uang 1 juta
besok, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya, karena dia tidak bebas resiko. Artinya, daripada uang yang di masa depan yang tidak jelas, artinya mengandung resiko, lebih baik uang yang jelas saja sekarang. Gitu. Jadi kalau Anda ditanya mau uang 1 juta sekarang atau 1 juta tahun depan, Anda harus jawab dengan tegas 1 juta sekarang. Gitu. Karena uang 1 juta di masa depan itu tidak bebas resiko. Nah, ketika dia membicarakan resiko, maka banyak variabel yang harus kita hitung. Kenapa? Karena jangan-jangan uang 1 juta sekarang itu berbeda maknanya dengan uang 1 juta tahun depan. Sederhananya begini, saya masih ingat itu, saya pertama kali bercita-cita ingin berangkat haji, itu ketika saya masih kecil, saya mungkin masih kelas 5 ya. Waktu itu saya ingat nonton TV, TVRI, ada acara orang, jadi zaman dulu itu kalau lagi ada ibadah haji itu TVRI menyiarkan secara khusus lah, kira-kira ada khusus ya tentang orang yang sedang berangkat ibadah haji. Terus kok saya ini terharu gitu ya, lebay lah kalau kata anak sekarang tuh, saya nangis. Kemudian di depan TV saya ngomong, saya pengen berangkat haji gitu. Nah, kemudian saya mulai searching, berapa sih berangkat haji gitu. Nah, saya tanya saudara-saudara ibu saya itu yang sudah berangkat berapa sih? Katanya waktu itu 5 juta. Jadi waktu saya SD itu bayarnya itu berangkat haji itu 5 juta. 5 juta pada waktu itu seharga mobil Jimny. Jimny Jimny jangkrik Anda sekarang nyebutnya ya. Tapi zaman waktu itu Jimny itu populer di kalangan di kalangan anak SMA itu ya. Kalau anak SMA zaman itu punya duit biasanya pakai mobil Jimny itu. Nah, jadi bayangan saya kalau berangkat haji itu kira-kira butuh uang 10 juta deh. 5 juta buat bayar ke negara, 5 juta buat uang saku. Waktu itu juga seingat saya ya, harga emas itu masih murah. Berapa ya saya lupa, sekitar 250.000 atau 300.000 per gram gitu kira-kira ya. Nah, jadi berangkat haji kalau dibayar pakai emas waktu itu berapa gram? Hitungnya begitu. Kemudian kalau sekarang berangkat haji dibayar pakai emas kira-kira berapa? Nah, kemudian timbul pertanyaan waktu saya di benak saya sebagai anak kecil waktu itu, ya anak SD lah kira-kira, bayangan saya begini. Semua orang yang saya kenal pada waktu itu selalu mengatakan, kalau mau berinvestasi, katanya belilah emas. Kenapa? Karena emas harganya itu tetap. Saya mikir, investasi itu, waktu kecil ya, saya masih kecil ya, karena saya pedagang, keluarga saya keluarga pedagang, ibu bapak saya pedagang, saudara-saudara ibu bapak saya pedagang, kakek saya pedagang, bapak saya tentara yang kemudian jadi pedagang, pokoknya semua jadi pedagang. Jadi kita sudah terbiasa mikir nyari duit sejak kecil. Saya masih ingat itu waktu kecil saya jualan jadi kita tuh dapat jatah dapat jatah denko ya. Dapat jatah denko dari nenek saya, dari kakek, dari aki. Itu jatah denkonya itu yang kaleng gede itu. Yang sekilo atau berapa saya lupa. Waktu kecil saya mikirnya gini, ini sayang kalau kalau saya pakai gitu. Toh saya nggak begitu suka juga susu. Terus dipikirnya dijual gitu. Jadi saya plastikin, saya sama kakak-kakak saya tuh iseng diplastikin di ukuran seplastik es disebutnya zaman sekarang itu. Yang es kecil gitu. Es lilin benar. Nah, seukuran es lilin kemudian kita jualin gitu. Nah, waktu itu dijual terus ada untungnya. Terus untungnya itu kan gede. Kenapa gede? Nggak ada modal, orang namanya dikasih dari nenek. Terus yang kemudian waktu itu usahanya naik sedikit. Kita jualan lotre. Tahu nggak yang lotre gini? Kita nyebutnya apa ya? Dulu kita nyebutnya telur cicak. Jadi telur cicak kecil gitu ya. Itu bukan beneran telur cicak, makanan itu. Yang sudah terus diisi 3 biji, kemudian diisi gambar. Tahu gambar nggak? Waktu saya kecil itu ada gambar kotak-kotak kecil itu suka diaduin tuh. Nah, kita masukin, di dalamnya ada kode, ada nomornya, ada nomor 1 sampai nomor sekian. Isinya
itu isinya itu nomor-nomor. Jadi kalau isi nomor 1 menang apa. Yang saya ingat dulu itu saya masih mikir ya bisnis anak kecil lah. Jadi kalau menang itu ada yang menang rokok, menang sendal, menang topi, segala macam kita simpen di situ. Padahal itu nomornya ada ratusan itu. Jadi kita udah ngitung. Jadi kalau orang beli, judi beneran. Jadi kalau orang beli itu, kalaupun dibeli semuanya sama satu orang, dia memang akan dapat seluruh. Jadi kita nggak ngelicik. Semua semua hadiahnya itu akan dimenangkan orang. Tetapi kalaupun semuanya dimenangkan orang, tetap masih ada untungnya. Nah, jadi waktu itu kita mikir makna investasi di kepala anak kecil, karena saya anak kecil, kelas 5, kelas 6 SD waktu itu, maka mikirnya begini, investasi itu maknanya kalau saya menginvestasikan uang, maka uang saya bertambah. Itu pikiran di kepala saya waktu itu. Tetapi saya aneh, kenapa orang-orang di sekitar saya, paman-paman saya dan bibi-bibi saya, mengatakan kalau mau berinvestasi, investasikanlah di emas karena nilainya tetap. Nah, saya mikir, kalau nilainya tetap jadi apa investasinya gitu? Kan nilainya tetap berarti. Kalau tahun ini dengan 1 gram emas, dengan 10 gram emas, saya bisa beli seekor kambing. Jadi waktu itu ya, waktu zaman saya kecil itu, 1 gram emas, 1 gram emas itu, 1 ekor kambing itu dapat berapa sih? Kambing gitu. Ternyata sesudah saya bertahun-tahun hidup jadi anak SMA ya, berarti sekitar 6 tahun kemudian, saya cek harga kambing. Harga kambing berapa sih? Berapa gram emas? Masih sama tuh ternyata. Jadi ini kalau ya pemisalan. Kalau misalkan harga kambing itu sama dengan 5 gram emas, maka sampai kapanpun harga kambing itu akan sama sebesar, maka harganya akan sama sebesar sekian gram itu. Oleh karena itu saya mikir, berarti emas itu bukan alat investasi. Emas itu alat menyimpan uang. Jadi saya sekecil itu waktu itu sudah mikir apa makna investasi dan apa nilai uang dalam persepsi anak kecil. Jadi bagi saya ternyata pada waktu saya kecil tadi itu, saya mikir uang itu kalau disimpan pada barang yang nilainya tetap, dia nggak ada gunanya. Karena bagi saya yang pedagang dan saudara-saudara yang pedagang itu, uang itu harus muter gitu. Muter itu artinya kalau sekarang saya punya uang 1 juta, besok saya harus punya uang lebih dari 1 juta. Jadi cara berpikirnya begitu waktu saya kecil itu. Dan kita memang sudah dagang sejak kecil. Saya ingat itu ketika kemudian saya pindah rumah, saya jadi anak SMP. Waktu itu kakak saya pulang dari kuliah ya. Kakak saya kuliah di Bandung, saya SMP di Tasik. Itu kakak saya bawa jam tangan banyak sekali itu. Kemudian dia cerita, dia beli jam tangan itu di Jalan Dewi Sartika. Jadi di Jalan Dewi Sartika Bandung itu kata kakak saya itu banyak orang jualan jam dan harganya murah. Di Tasik harganya mahal. Nah dia beli kemudian nyuruh saya jualin gitu. Dan untungnya gede. Dari situ saya makin yakin lagi bahwa nilai uang hari ini berbeda dengan nilai uang besok ketika dia dikonversi menjadi barang yang berbeda. Nah, jadi saya mikir tuh, kalau saya membeli barang yang berbeda, maka nilai uang akan berubah. Kemudian saya mikir lagi, kalau uangnya saya simpen dan jumlahnya sama, gimana ya gitu. Nah, kemudian saya mikir gitu. Waktu saya SD itu, waktu saya ingin berangkat haji pada waktu itu, bayar itu 5 juta. Ternyata sesudah saya SMA, saya ingat waktu itu harga naik haji itu sudah 12 juta. Jadi naik haji itu sudah 12 juta. Saya mikir lagi. Jadi kalau begitu, saya nyimpan uang di bank tuh bodoh sekali kata saya. Kenapa bodoh? Saya uang 5 juta, nyimpan uang di bank, kemudian saya simpan selama 6 tahun, nggak akan jadi tuh 12 juta. Rugi dong kalau gitu. Artinya menyimpan uang itu bukan cara yang benar. Jadi kalau kita ingin menyimpan uang, bagaimana caranya kalau begitu? Karena tadi saya katakan menyimpan uang dengan emas salah. Karena nilainya tetap, nggak ada pertambahan. Kalau nyimpan uang dalam bentuk uang juga salah. Karena ternyata
menyimpan uang dalam bentuk uang, yang ada uangnya turun nilainya. Kenapa? Begini cara logikanya. Yang pasti ya, tingkat inflasi yang Hakul yakin tanpa dagang perubahan yang baik, itu pertumbuhan kan 6. Karena pertumbuhan 6, maka inflasi ya sekitar 2 sampai sekian, maunya 10 digit lah, 2 digit lah. Sementara kalau kita nyimpan uang di bank, itu kan bunganya kecil, bunganya nggak nyampe berapa persen itu. Kalau kita minjem uang ke bank, iya. Kalau kita minjem uang, itu bunganya rata-rata sekitar 12 sampai 13% setahun. Artinya kalau kita minjem uang, kita akan terus tergerus uangnya, sedangkan kalau kita nyimpen, uang kita sebetulnya relatif tidak bertambah. Nah, dari situ saya mikir, lantas saya harus nyimpen uang di mana gitu. Kemudian sesudah saya agak besar sedikit, saya masuk ke universitas, waktu itu saya ngelihat harga rumah waktu itu, saya masih ingat itu, saya pertama kali beli rumah itu di Setiabudi Regency. Jadi saya pertama kali beli rumah di Setiabudi Regency di Bandung, itu rumah di atasnya UPI ya, ada UPI, ada perumahan. Perumahan itu namanya Setiabudi Regency, itu perumahan paling bagus pada waktu itu selain Duta. Jadi perumahan paling bagus di Bandung itu Duta sama ini Setiabudi Regency. Nah, di Setiabudi Regency ini waktu itu saya masih ingat betul. Harga rumah pada waktu itu 107 juta. Jadi rumahnya pada waktu itu 107 juta. Nah, kemudian coba tebak harganya sekarang berapa. Anda boleh cek ya. Berapa harga rumah di Setiabudi Regency pada hari ini? Paling murah itu 1,8 miliar. Rentang waktunya, bayangkan, itu saya ngomong, waktu saya beli rumah di situ itu sekitar tahun 98. Tahun 98, sekarang tahun 2021, rentangnya berapa tahun? Itu harga rumah dari 107 juta. Jadi 1,8 miliar yang paling murah. Padahal saya beli waktu itu rumah yang paling bagus karena yang paling pinggir menghadap ke view Bandung. Rumahnya kaca. Salahnya waktu itu kemudian, karena saya masih muda sekali, usia saya baru 17 tahunan, salahnya waktu itu saya bayar uang muka dan nggak diteruskan. Karena waktu itu usaha saya menurun. Jadi saya bisnisnya menurun, saya nggak sanggup bayar cicilannya. Padahal cicilannya waktu itu murah tuh, saya ingat berapa ya, berapa juta lah gitu. Memang sih kalau dibanding dengan gaji guru pada waktu itu, nggak kira-kira gitu. Karena gaji guru itu waktu itu masih sekitar 200 ribuan lah. Tetapi cicilan rumahnya waktu itu sejuta berapa, hampir 2 juta. Tapi saya sanggup bayarnya. Nah, karena terbanting dengan krisis moneter tahun 98, saya nggak sanggup nerusin bayarnya. Ya, sayang sekali. Nah, dari cerita itu kemudian kita lihat bahwa ada ternyata barang yang kalau kita beli, nilai barang itu di masa depan naik. Artinya, uang kita yang kita beli dengan nilai 107 juta, itu naik sekitar 20 tahun kemudian, itu naik jadi 1,8 miliar. Itu berapa kali lipat naiknya tuh? Jadi ada nilai uang yang di masa depan dia jadi naik. Jadi uang itu tidak selamanya turun karena tergerus inflasi, dia bisa naik. Oke, sekarang berdasarkan pengalaman itu, maka saya menjadi banyak memikirkan hal tentang nilai uang. Tidak hanya sekedar rumus matematisnya saja. Nah, atas dasar cerita saya ingin pertama, maaf, ini agak loading. Saya ingin Anda pertama memahami bagaimana menemukan nilai masa depan dari lamsam yang diinvestasikan hari ini. Jadi misalkan tadi tuh, saya beli rumah hari ini 107. Di masa depan itu berapa nilainya? Kemudian yang kedua, saya ingin Anda memahami menghitung nilai sekarang dari lamsam yang diterima di masa depan. Jadi Anda misalkan akan terima uang di masa depan 1,8 miliar. Sekarang kira-kira berapa? Gitu. Nah, itu dibalikin ya. Kemudian yang ketiga, menemukan nilai arus kas masa depan, baik aliran campuran maupun anuitas. Nah, pertama nanti mungkin kita akan belajar anuitas itu apa, kemudian campuran itu apa, biar memiliki pemahaman yang baik. Kemudian menentukan nilai sekarang. Jadi saya berharap juga Anda memahami nilai sekarang dari arus kas masa depan, termasuk aliran campuran, anuitas, dan kelangsungan. Kelangsungan itu artinya tak terbatas.
Jadi kalau ada arus kas yang tak terbatas, berapa nilai sekarangnya? Kemudian menerapkan teknik nilai waktu untuk penggabungan lebih sering. Lebih sering itu artinya begini. Kita kan kadang-kadang ya terima bunga itu bunga tahunan, tapi kan ada juga bunga 6 bulanan, bunga kuartalan, bunga bulanan, bunga harian dan seterusnya. Nah, berapa nilai uangnya? Dengan cara yang sama juga menentukan nilai sekarang. Jadi intinya perkuliahan hari ini kita akan membicarakan bagaimana cara memahami uang untuk menghitungnya nilai sekarang dan jika menghitungnya nilai di masa depan. Secara sederhana, ceritanya sederhana sebetulnya. Berapa nilai uang kita sekarang? Berapa nilai uang kita di masa depan? Maka gunakan rumus dapat. Maka kalau kita mau mencari uang sekarang dari keinginan di masa depan, ya balikan saja rumusnya. Nah, tetapi kita akan lihat apakah sesederhana itu. Baik, saudara sekalian, pertama kita akan memahami bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk itu adalah bunga yang diperoleh dari jumlah pokok dan bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya. Pokok mengacu pada jumlah uang yang bunganya dibayarkan. Nah, dari sini, saudara sekalian, kita sekarang punya pemahaman bahwa bunga itu ada bunga majemuk dan ada bunga yang biasa. Nah, pertanyaannya, definisi yang sederhana ini kadang-kadang orang nggak paham. Coba misalkan, saya ingin tanya ini. Lutfi, kalau ingin membedakan secara kasar, apa bedanya bunga biasa dengan bunga majemuk itu sebetulnya? Lutfi, coba nyalakan kameranya semua. Lutfi, dari cerita saya tadi dan apa namanya definisi yang saya perlihatkan ini di layar, menurut Lutfi, jadi apa bedanya bunga majemuk dengan bunga biasa? Lutfi, kemana Lutfi? Oh ya, saya mohon doanya, anak saya satu sakit, Emi, tadi kirim apa? Kirim WhatsApp ke saya, Pak, katanya saya boleh nggak kuliah, saya agak nggak enak badan. Oh iya, kata saya, semoga cepat sehat. Semoga cepat sehat ya, mohon doanya sama yang lain. Oke, saya tanya yang ada aja. Lutfi nggak nyala-nyala kameranya. Eva, Pak, apa bedanya bunga majemuk dengan bunga biasa, Pak? Pak? Ya, Pak. Apa bedanya bunga majemuk dengan bunga biasa? Maaf nih, airnya habis. Airnya habis. Pak, apa Pak bedanya, Pak? Mungkin kalau bunga majemuk periodenya berbeda. Bukan. Lihat kalimatnya. Oke, saya uji coba ini, uji coba mic baru. Inaya, apa bedanya bunga majemuk bunga biasa? Oh, ini Kiva juga sama nih, mic-nya baru. Inaya dulu deh, Inaya dulu. Kalau bunga biasa itu bunga yang hanya dihitung atas penambahan atau jumlah pokoknya saja. Tapi kalau majemuk itu yang udah ditambah sama bunga yang diperoleh sebelumnya, gitu Pak. Pakai bahasa yang lebih mudah dipahami apa kira-kira? Yen, pakai bahasa yang lebih simpel apa kira-kira? Iya Pak. Bunga majemuk itu apa bedanya dengan bunga biasa? Bunga majemuk itu jadi nanti bunga yang ditambah, jadi dihitung atas jumlah pokok, kemudian ditambah dengan bunga sebelumnya, gitu nggak Pak? Gini, pakai bahasa yang simpelnya itu ya. Pit, kenapa nggak nyala ininya kameranya, Pit?
Itu Pak, soalnya sinyalnya ntar Oh iya benar, tiba-tiba ya benar. Boleh. Khusus Pipit boleh, yang lain nggak boleh. Nyalain kamera. Pipit kan itu apa HP-nya belum beli yang baru itu. Aduh, kok HP yang baru. Oke, gini, Nada. Pernah dengar nggak Nada bunga berbunga? Pernah Pak. Nah, bunga berbunga itu dalam bayangan Nada itu kayak gimana? Yang setiap bulan atau setiap tahunnya itu bertambah gitu Pak. Nah, jadi pemahamannya begini kira-kira ya, Nada. Bunga berbunga itu, bunganya dikenain bunga. Ngerti nggak? Ngerti nggak kalimat Iya, itu? Pak. Iya, Pak. Mau? Iya, Ngerti iya. nggak mau? Ngerti nggak? Bunganya dikenakan bunga. Nah, kalau kalimatnya gitu ngerti nggak mau? Maulana? Iya, Pak. Oke, jadi pengertian majemuk itu sederhananya bunganya berbunga. Baik itu bunganya apa simpanan maupun pinjaman. Nah, bunganya dikenakan bunga lagi. Bagi mereka yang berinvestasi senang karena artinya pendapatannya akan lebih besar daripada kalau bunga biasa. Tapi kalau minjem uang, bunga berbunga itu berat. Apalagi kalau misalkan kita tidak bayar cicilannya. Jadi makin berat lagi karena ada bunga ditambah bunga dari bunga dan ada denda atas bunga dan bunga atas denda. Coba bayangin. Ya, ini apa ribetnya sistem keuangan ribawi itu. Pertama dia ada bunga atas bunga. Yang kedua kalau telat ada denda atas bunga. Ada denda atas pokok. Kemudian ada bunga atas denda. Coba bayangin. Itu yang menyebabkan kemudian sistem perhitungan bunga itu sangat tidak disukai sama orang Islam itu. Karena sifatnya yang berlebihan gitu. Tidak logis. Sementara bunga biasa itu hanya mengacu pada bunga yang dibayarkan. Jadi apa sih yang dinikmati orang? Nah, itulah yang dikenakan gitu. Makanya kalau ada bank syariah yang mengenakan bunga atas bunga itu waduh nggak syariah sekali itu. Walaupun mereka menggunakan kata margin ya, buat saya itu nggak penting deh definisinya. Mau pakai kata margin kayak kata bunga kayak intinya ada pertambahan nilai begitu saja. Nah, pertambahan nilainya itu selama ditetapkan di depan itu bunga, gitu aja. Jadi kalau Anda nanti memiliki usaha berlatar belakang syariah ya, perbankan syariah, koperasi syariah, atau apapun lembaga syariah yang Anda kelola nanti, selama keuntungan ditetapkan di muka itu bunga. Itu ya. Jadi selama keuntungan ditetapkan di muka itu bunga. Dan itu nggak boleh, haram. Makanya kalau masih banyak perbankan syariah yang menetapkan dengan cara itu menurut saya aduh terlaluan itu. Harusnya apa yang kita terima itu yang kita bayar dan apa yang kita hasilkan itu yang kita bagi. Ngerti nggak? Apa yang kita terima kita bayar, apa yang kita hasilkan kita bagi. Artinya kalau kita tidak terima seluruh uangnya, misalnya kita minjem uang 100 juta, tapi yang kita terima hanya 75 juta. Berapa bunga yang harus kita bayar? Dari 100 juta kah? Dari 75 juta kah? Dari 75. Karena yang kita gunakan yang itu gitu. Nah, itu pemikirannya ya. Kenapa bunga itu menjadi sangat berbahaya. Saudara sekalian, future value itu menghitungnya sederhana sekali karena kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai bunga majemuk. Future value itu sederhananya begini. Berapa uang pokoknya? Kemudian berapa bunganya? Pada contoh yang saya ambil adalah 5%. Maka keuntungan di masa depan itu sebesar 1.050.000. Dengan cara menghitungnya tadi kata-katanya majemuk, maka pada tahun kedua itu kita bisa menggunakan rumus yang sama dari pokok yang berikutnya. Saldo usaha kita adalah 1.050.000, bukan 1 juta lagi. Maka kalau kita lihat si uang yang kita dapatkan pada tahun kedua adalah yang ini. 1.102.500. Karena 5%-nya dari yang ini. Sementara kalau kita menghitung secara biasa, maka 1 juta
kali 2 dari berapa? Kali 2 dari 0,05 kan 5% ya. Berarti kan 10%. Berarti kita dapat 1.100.000. Berarti bunga biasa itu nilainya lebih kecil daripada bunga majemuk. Jadi yang ingin saya perlihatkan adalah perhitungan sederhana ini menunjukkan bunga biasa nilainya lebih kecil daripada bunga majemuk. Sekarang kita akan membuat rumus umum. Kita lihat rumus umumnya, kalau kita lihat kalimat ini kan penyederhanaan dari yang atas kan? Maka ini sama dengan pokok dikali 1 dikali bunga dipangkatkan waktu. Ini adalah future value. Pokok yang dimaksud di dalam tulisan kita, itu kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi future value sama dengan present value dikali 1 dikali R dipangkatkan N. Ingat, N-nya itu adalah waktunya. R itu adalah suku bunga yang ditetapkan. Suku bunga itu bukan berarti mesti bunga ya, misalkan keuntungan, investasi, apapun. Artinya Anda sedang menghitung nilai majemuknya. Baik, dari rumus umum ini kita akan membuat catatan penting. Penting untuk mengenali perbedaan nilai masa depan yang dihasilkan dari bunga majemuk dan bunga sederhana atau bunga biasa. Hasilnya beda. Tadi kesimpulannya adalah yang sederhana nilainya lebih rendah daripada yang majemuk. Maka kalau Anda mau berinvestasi atau Anda mau menabung atau Anda mau meminjam uang, maka pertanyaan yang dia harus diajukan pada counterpart Anda, pada lawan bisnis Anda adalah apakah nilai bunga atau keuntungan yang dimaksud itu adalah majemuk atau sederhana. Sepakati dengan baik itu dulu. Jangan sampai kemudian kita menyesal di belakang karena kita tidak membicarakan ini dengan baik di awal. Baik, itu catatan pentingnya ya. Ketika berinvestasi, pastikan apakah bunga atau margin atau keuntungan itu menggunakan majemuk atau sederhana. Sesuai rumus umum yang saya tadi sudah catat, inilah rumus umum yang kita dapat untuk persamaan nilai di masa depan. Penjelasannya, ini future value-nya, tadi saya sudah jelaskan, present value-nya, ini adalah rate of return dari discount rate atau interest rate atau growth per value. Jadi ini bisa pinjaman, bisa tabungan, bisa investasi, ini number of period. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi nilai masa depan diperlukan dalam rangka ini. Kenapa sih kita harus mengetahui nilai? Untuk mengevaluasi jumlah uang yang akan diterima di masa depan sebagai hasil dari suatu investasi yang dilakukan sekarang ini. Kalau nilai sekarang untuk perhitungan menentukan suatu jumlah uang masa mendatang. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Jadi kalau Anda ingin melihat apakah sebuah investasi yang Anda lakukan, atau Anda menabung, atau Anda berinvestasi, atau Anda menyimpan barang, atau Anda menyimpan uang, dan seterusnya, apakah perilaku Anda itu menguntungkan atau tidak? Ingat tadi cerita masa kecil saya itu. Maka apa yang harus dilakukan? Anda hitung berapa future value dari investasi Anda, bandingkan dengan future value dari yang paling umum, yaitu dari tabungan bank. Berapa bunga bank yang umum? Misalkan bunga bank umum sekarang deposito ada di angka 11%. Maka future value untuk bank 11% ini apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari future value dari investasi yang Anda lakukan? Jika dia lebih rendah, jangan lakukan. Buat apa? Simpan saja di bank, lebih pasti. Kenapa? Di bank itu nilai resikonya lebih rendah daripada kita melakukan investasi. Kira-kira begitu cerita sederhana ya. Tentu ini menyederhanakan masalah, tetapi ini adalah alat untuk Anda memahami cerita saya dengan cara yang lebih sederhana. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, maka bandingkan dengan sesuatu yang sifatnya relatif lebih konstan. Relatif lebih konstan itu tidak berarti konstan, tapi relatif lebih konstan.
Jadi kalau Anda mau membandingkan, ini waktunya hampir selesai 1 menit. Jadi kalau Anda mau membandingkan, apakah Anda mau mengambil antara beberapa pilihan, pilihlah sesuatu yang konstan. Begini misalkan maksud saya. Saudara sekalian, memilih laki-laki yang memiliki visi masa depan yang baik, bagus. Untuk perempuan ya. Jadi kalau Anda jadi anak saya, maka perintah pertama saya adalah carilah laki-laki yang punya visi masa depan. Tanya, mau ngapain dia di masa depan? Mau jadi apa dia di masa depan? Apa rencana dia di masa depan? Kan gitu. Tetapi, setiap rencana masa depan itu pasti ngandung resiko. Betul nggak Alivia? Ini takut saya Alivia keburu tidur. Jadi saya tanya dulu. Alivia, kalau nanti calon suaminya jadi pengusaha, terus usahanya gagal, mungkin nggak dia bangkrut? Niat baik. Baik, sambil jalan ya, karena sudah lebih dari 20 orang. Jadi saudara sekalian, bayangkan begini. Tadi saya katakan pada Anda bahwa ketika Anda mencari calon pasangan, tentu saja saya akan minta mencari pasangan yang paling valuable. Siapa pasangan yang paling valuable itu? Nah, pasangan yang valuable itu adalah pasangan yang memiliki visi masa depan, punya rencana masa depan. Jadi kalau Anda punya calon pasangan, ditanya sama calon mertua, itu pasti pertanyaan pertama itu normalnya adalah, misalkan Anda masih mahasiswa nih, Inaya, misalkan saya bapaknya Inaya, terus ada Inaya datang bawa pacarnya, maka pertanyaan saya rata-rata paling begini, Inaya, Anda kuliah di mana? Ke calon suaminya ya. Terus calon suaminya, enggak Pak, saya sih senang begini Pak, merdeka gitu, di rumah aja gitu. Wah itu langsung dicoret, hilang dari peredaran. Terus calon yang kedua datang, siapa ini? Oh ini Arman Pak. Oh ya, kuliah di mana Man? Manajemen keuangan syariah Pak. Oh ya bagus. Nanti mau bekerja di mana? Ini Nak Arman gitu kan, biar agak keren ya panggilnya Nak Arman. Oh, saya rencananya mau kerja di bank, Pak. Mau jadi pegawai bank. Ya agak dipertimbangkan lah. Berarti ada niat mau bekerja. Wah, datang satu lagi nih, Lutfi. Lutfi bilang, oh, kalau saya Pak, saya mau wira swasta Pak. Jadi menurut saya, dengan warisan dari bapak saya, itu ada berapa hektar tanah itu. Saya mau bikin BMT Pak. Wah keren ini cita-citanya. Jadi dia mau memanfaatkan ilmunya sama orang manajemen keuangan syariah. Dia mau bikin BMT. Terus sesudah dihitung, ternyata uangnya cuma ada 200 juta dari jual tanah itu. Karena tanahnya ternyata di pedalaman, nggak ada harganya gitu. Jadi berapa hektar cuma 200 juta. Pak, kalau saya patungan Pak dengan teman saya. Siapa temannya? Temannya namanya Anis. Waduh, temenan
patungan bisnis sama perempuan nih. Jadi anak saya nanti akan nikah sama orang yang patungan bisnis sama perempuan. Saya mulai mikir-mikir kan, kenapa? Beresiko. Orang kalau sudah berbisnis beda jenis kelamin itu biasanya ujung-ujungnya nikah juga. Nah, jadi ada resiko. Kedua, Lutfi banyak uang. Makin tinggi uang yang dimiliki oleh Lutfi, itu makin tinggi kemungkinan Lutfi selingkuh. Kenapa? Karena Lutfi akan diminati oleh banyak perempuan. Coba alasan tadi, alasan pertama saya mengatakan, oh Lutfi keren nih. Tadi apa? Karena warisannya banyak, cita-citanya bagus. Orang seperti itu valuable, karena valuable dia dikejar banyak perempuan. Nah, sebagus-bagusnya iman seseorang, ya kadang-kadang runtuh juga. Nah, jadi saya mau menceritakan bahwa makin tinggi resiko, makin tinggi keuntungan yang didapat, makin tinggi kemungkinan gagal. Oleh karena itu, maka Inayah harus punya alternatif pembanding. Siapa alternatif pembanding itu? Alternatif pembanding itu misalkan Kiva nih. Kiva mau jadi apa? Kata saya kan datang juga apel juga ya, apelnya 4 orang laki-laki, saya disuruh milih sama Inayah. Nah, pas Kiva, apa cita-citanya? Jadi pegawai Kementerian Agama, Pak. Oh ya, mau jadi apa? Ya soalnya Pak, saya lihat orang Kementerian Agama itu yang mengurus keuangan di Kementerian Agama itu 2 pilihan, Pak. Sarjana ekonomi atau akuntansi, itu dari universitas konvensional, atau dia sarjana agama, Pak. Saya lihat Pak banyak, Pak, di kantor-kantor Kementerian Agama itu kepala keuangan, kepala seksi keuangan, kepala bidang keuangan, itu SAG, Pak. Masa Pak, saya nggak bisa ngalahin SAG gitu. Saya kan bidang keuangan. Nah ini visible nih kata saya nih. Tapi gajinya ya pegawai negeri segitu-segitu juga. Maka saya mulai membandingkan, apakah saya ambil Kiva atau ambil Lutfi. Ngerti nggak cerita itu? Jadi, ketika kita sedang membandingkan investasi, maka yang kita bandingkan adalah investasi mana yang paling baik, kemudian bandingkan dengan yang paling konstan. Apa saya ambil yakin aja. Maunya kalau ada pegawai negeri kayak korupsi pasti. Nggak perlu mikir apa-apa lagi. Karena gaji pegawai negeri itu segitu, mau gimana lagi? Saya pegawai negeri, gajinya berapa sih? Kecil. Cuma gede juga. Gaji saya alhamdulillah, tapi istri saya lebih gede. Dia gajinya 4 juta, gaji pokoknya saya 3.200.000 atau berapa. Gaji take home pay saya 4 juta sekian, gaji istri saya 5 juta. Jadi kalau istri saya lebih belagu ya wajar lah. Perempuan itu biasanya begitu, belagu itu. Kalau gaji beda dikit kurang ajar gitu. Nah, terus apakah mungkin pegawai negeri bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak? Bisa. Jadi Inayah kalau menjadi istri yang baik, kemudian mengelola uang dengan baik, bisa. Karena kebutuhan kita berumah tangga di awal-awal nikah itu nggak gede. Anggap aja kita masih kos. Berapa sih kebutuhan kos? Saya kan kemarin jadi anak kos tuh. Ketika saya jadi anak kos di Jogja, itu saya cuma butuh biaya kamar kos saya itu 500.000. Biaya makan saya sebulan itu kira-kira 280 sekian. Saya nggak bayar listrik, nggak bayar air. Cukup segitu. Jadi saya total 800.000. Jadi kalau ada nambah Inayah 1 gitu, misalkan istri gitu ya, ya paling 1 juta lah pengeluaran sebulan itu. Dengan gaya hidup masih sama sebagai anak kos. Berdua. Sampai lahir anak pertama, ya kira-kira 2 tahun kemudian, dengan gaji yang ada itu berarti kan cukup jadi pegawai negeri itu. Kalau Inayahnya bisa menyimpan uang dan kemudian memutarkan uang, kata saya ingat tadi, menyimpan uang itu salah. Menyimpan uang di bank itu salah, yang betul itu memutarkan uang. Itu dengan uang yang ada itu bisa jadi gede. Jadi pegawai negeri bisa nggak kaya? Bisa. Tapi harus yang mengelolanya paham cara kelola uang. Karena kalau pegawai negeri itu usahakan ya jangan cari pekerjaan lain. Kecuali kalau istrinya yang mengerjakan. Nah, gitu ya cara ngitungnya. Ya hitung-hitung inilah konsultasi pranikah. Kan lumayan tuh. Jadi punya pengalaman kalau nikah nanti mau ngapain. Nada kesenyum-senyum aja.
Anda jangan mikir dulu nikah ya. Selesaiin dulu skripsi baru boleh nikah. Oke, kita lanjutkan. Soalnya lihat wajah ketawanya kayak yang lagi mikir-mikir mau nikah. Jangan. Selesaiin dulu, punya pekerjaan, nikmati dulu setahun. Ingat kata-kata saya ya. Dapat ijazah, bekerja, nikmati dulu setahun. Nah, ada bayangin punya duit 4 juta sebulan dari gaji yang paling kecil ya, gaji paling rendah sekarang kan 4 juta. 4 juta sebulan, mau jajan apa? Bebas. Oh, mau makin gemuk juga boleh. Mau beli anting boleh. Mau beli kalung yang panjang juga boleh. Kan nikmati. Nah, nanti kalau udah setahun kerja, bolehlah cari calon suami. Oke, jadi saya takutnya dianggap memprovokasi. Biar kalian nikah. Jangan. Yang nikah muda itu biarlah saya aja. Saya nikah di usia 17 tahun. 18 ya, oke, kata istri saya 18, saya lupa. Saya nggak ingat saya nikah kapan. Oke, kita teruskan. Nah, bagaimana grafik nilai masa depan? Nilai masa depan itu bentuknya harus begini. Maaf. Nilai masa depan itu grafiknya harus seperti ini. Jadi berbagai alternatif itu bentuknya harus seperti ini. Jadi, makin tinggi bunga, dia makin besar nilai masa depannya. Makin panjang waktunya, makin besar dia nilai future value-nya. Artinya apa? Keuntungan pernikahan Anda itu akan makin besar jika usia pernikahannya makin panjang. Pertama. Yang kedua, kalau keuntungan yang didapat dari calon suami itu tinggi, maka untung secara total atau future value-nya, nilai masa depan rumah tangga Anda besar. Sekarang, bagaimana cara ngitung nilai sekarang? Pak, kalau gitu saya balikin, Pak. Saya kalau misalkan ingin punya uang di masa depan 1 miliar, kira-kira saya harus punya uang sekarang berapa gitu ya. Rumusnya sama aja, biar ingat rumusnya. Future value sama dengan present value kali 1 kali R kuadrat. Maka kalau kita ingin cari present value-nya, pindahkan ini ke sini. Kan begitu, pindahkan ini ke sini. Berarti kalau ini pindah ke sini, maka ini kan maaf. Kalau dipindahkan menjadi present value, ini menjadi bagi. Kan begitu ya? Anda ingat aja ginilah. 6 sama dengan 3 kali 2. Kan gitu tadi rumusnya. Maka 3 sama dengan 6/2. Tadi kan ditulis future value sama dengan present value dikali nilai tambahnya. Maka dibalikin. Present value sama dengan future value per nilai tambah. Gitu ya. Jadi perubahan rumusnya kira-kira menjadi seperti itu. Nah, perubahan rumus ini saya tidak meminta Anda untuk memahami penurunan rumusnya, enggak deh. Buat orang manajemen keuangan yang penting Anda hafal rumusnya saya udah seneng. Tapi kalau Anda memahami penurunan rumusnya, oh jadi dari present ke futures itu begitu toh cara menurunkan rumusnya, itu saya lebih senang lagi. Tapi enggak pun enggak apa-apa. Oke. Ini sebaliknya, nilai sekarang itu nilainya sebaliknya. Jadi makin lama dia makin kecil. Makin rendah dia makin kecil. Jadi gambarnya tadi berbeda dengan yang tadi itu. Begini kan kalau tadi. Jadi kalau misalkan kita ingin nilai uang sekarang yang besar, tentu saja kita harus pertama menghasilkan uang bulanan yang besar. Itu simple. Hasilkan uang bulanan yang besar dalam waktu dan tempo yang secepat-cepatnya. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke, sekarang begini, saudara sekalian. Menjadi manajer keuangan itu tidak sesederhana mengelola uang yang simple tadi itu. Sekarang Anda bayangkan begini. Anda nyimpen uang 1 juta, Anda ngitung besok berapa, minggu depan berapa, tahun depan, kan gampang. Tetapi apakah di perusahaan gitu? Enggak. Coba Anda bayangkan, sekarang Anda dagang, dapat uang 1 juta, besok kan dapat uang lagi 1 juta, besoknya dapat uang lagi 1 juta. Artinya, setiap 1 juta ini ada rumus future value-nya. Ini ada rumus future value-nya. Ini ada rumus future value-nya.
Pertanyaannya kalau misalkan saya mau sekaligus saja Pak di perusahaan saya mau hitung berapa gitu. Ini tidak semudah yang Anda bayangkan tadi. Karena kan dapat uangnya berbeda, dapat hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Karena perbedaan itu maka kemudian menghasilkan future value yang berbeda. Maka kemudian ada rumus ini. Cuman rumusnya ini apa namanya kepanjangan, mungkin Anda menjadi bingung juga. Ini kan karena uang yang masuk pertama, ini uang masuk pertama, uang cash flow kedua, uang cash flow ke N, dan seterusnya. Tapi kira-kira kalau logikanya seperti ini, begitu ya, secara matematis, maka kita bisa membuat sigma seperti ini. Ini juga saya hanya ingin Anda paham minimal pada saat sekarang saya menjelaskan. Jadi, sekarang ketika saya menjelaskan, dari mana rumus ini? Rumus ini berdasarkan cerita rumus atas ini. Maaf. Cerita rumus atas ini. Rumus atas ini berdasarkan cerita ini. Jadi di dalam perusahaan terima uang itu berbeda-beda. Oleh karena itu maka menyimpannya dan kemudian menginvestasikannya akan menghasilkan nilai masa depan yang berbeda juga. Oke. Tetapi ada juga yang disebut sebagai anuitas. Jadi kalau tadi kita ceritanya uangnya beda-beda, waktunya beda-beda, ada anuitas. Anuitas itu adalah arus kas pada periodik yang sama, pada jangka waktu yang sama itu ya. Itu disebutnya nanti pada rumus kita sebut payment saja. Payment itu nanti akan kita singkat menjadi PMT biar mudah kita mengingatnya. Jenis anuitas itu ada dua. Ada anuitas biasa, ada anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Anuitas jatuh tempo itu diberikan di awal periode. Sementara anuitas biasa di akhir periode. Coba Anda bayangkan, Anda terima uang sekarang atau Anda terima di akhir tahun nanti. Mana yang lebih menguntungkan? Tentu di awal periode. Oleh karena itu, maka di dalam bisnis, jika Anda bisnisnya adalah pembayaran anuitas, maka lebih baik jika Anda menggunakan anuitas jatuh tempo. Karena Anda akan mendapatkan di awal. Simpelnya anuitas itu seperti apa sih? Begini, kadang-kadang ya di dalam bisnis kita nggak mau ribet dengan sistem pembayaran, dapat uang hari ini, besok apa segala macam. Saya mau yang pasti-pasti aja deh, saya kapan dapat uang terima gitu. Biasanya Anda menggunakan giro tuh, gironya jatuh temponya kapan gitu ya. Atau Anda membuat kesepakatan, Anda pembayarannya setiap kapan, kira-kira begitu. Jadi kalau misalkan ditanya, manakah yang lebih untungnya lebih besar, future value-nya lebih besar, tentu jawabannya adalah anuitas jatuh tempo. Karena pembayarannya pada awal. Sementara anuitas biasa pada akhir. Ingat-ingat ya, ini hafalan apa ya? Hafalan istilah yang ketika nanti Anda ujian skripsi, sering ditanya nih. Anda ngomong anuitas, terus ditanya, anuitas itu apa sih? Nah, anuitas itu adalah arus kas periodik yang sama. Jadi pada jangka waktu tertentu arus kasnya sama, itu disebut anuitas. Kalau campuran itu tidak sama. Nah, itu bedanya. Saudara sekalian, berapa nilai masa depan dari anuitas itu? Ini rumusnya. Saya tidak mengharapkan Anda memahami terlalu dalam dari mana rumusnya. Saya sudah jelaskan sih di buku, tetapi minimal Anda hafal ini aja. Jadi future value itu adalah berapa yang Anda payment, Anda bayar, kemudian berapa suku bunganya, interestnya, diskonnya, atau keuntungannya, dan berapa lamanya. Jadi untuk yang periodik begini. Kemudian berikutnya untuk yang jatuh tempo, bagaimana nilai masa depannya? Ini rumusnya seperti ini. Berikutnya, untuk nilai sekarang dari campuran, Anda gunakan jangan yang atas ini. Nanti Anda hanya untuk memahami saja ya, bahwa ini cash flow pertama, cash flow kedua, dan seterusnya. Maka rumusnya Anda gunakan rumus yang ini. Kemudian ada nilai sekarangnya berapa? Ini present value-nya.
kalau tadi kita bicara tentang nilai sekarang itu, menemukannya bagaimana caranya, dapat rumusnya ini. Kemudian bagaimana cara menemukan nilai sekarang dari anualitas jatuh tempo? Ceritanya ini, nanti ceritanya baca di buku ya, biar lengkap. Tapi Anda minimal bisa menuliskan rumusnya. Kemudian dirumuskan seperti ini. Hanya tentu saja karena ini adalah tahingga, ini kan suatu perpetual itu keuntungan yang terus-menerus tumbuh gitu ya. Ini kan susah ngitungnya nih karena sampai tahingga. Nah, gunakan saja rumus yang ini. Nah, pertanyaannya perpetual itu Pak yang seperti apa sih itu? Perpetual itu anuitas juga, tetapi dia tahingga. Apa contoh yang paling sering? Kalau obligasi kan enggak, karena obligasi kan ada waktu berakhirnya. Nah, apa tuh perpetual itu? Gaji Anda tuh. Anda kan gaji sampai Anda mati itu. Sampai kapan itu jauh sekali. Atau apalah yang kira-kira keuntungan yang dapat diambil jatuh tempo dan dia tidak ada berakhirnya. Contoh yang paling sederhana yang bisa Anda temukan adalah saham preferensi. Maaf. Saham preference. Kenapa? Karena saham ini akan memberikan Anda keuntungan kan? Dividen, walaupun misalkan Anda bisa mengatakan dividen itu tidak tentu Pak. Karena dividen itu bisa diberikan, bisa tidak, karena bukan kewajiban perusahaan gitu. Ya, tetapi kalaupun tidak dapat dividen, Anda kan dapatnya dua itu, capital gain atau dividen. Ya artinya Anda dapat keuntungan secara anuitas kan. Kemudian Anda akan mendapatkan keuntungan itu secara terus-menerus dan sampai tidak ada akhirnya. Selama perusahaan itu ada ya Anda akan dapat. Jadi perpetual itu real nggak? Real, ada beneran, maka ini rumusnya. Jangan gunakan rumus ini karena agak ribet. Nah, kemudian bisakah kita menghitung nilai sekarang dari perpetual yang bertumbuh tadi? Kalau ini kan tetap nilainya. Sementara kalau kita ini, Pak, mungkin saja sebetulnya ada perpetual yang bertumbuh. Apa contohnya? Tadi saya katakan tuh, sudah saya katakan contoh di awal, bahwa mungkin segala apa yang ada di dunia itu tumbuh nilainya itu. Kenapa tumbuh? Karena ada nilai inflasi. Nilai inflasi itu relatif tetap. Relatif tetap itu semua negara akan mempertahankan angka 2 digit. Jadi kalau sudah lebih dari 2 digit, itu negara itu diambang kebangkrutan. Biasanya mereka mempertahankan misalkan angka pertumbuhan 6. Jadi angka pertumbuhan itu 6. Nah, jadi angka-angka ini artinya angka pertumbuhan yang akan bersifat konstan. 6 itu apa sih artinya? 6 itu negara tidak turut campur dalam bisnis, ibu rumah tangga semuanya pada berdagang, nah dapatlah angka 6. Jadi jangan bangga kalau negara dapat pertumbuhan ekonomi 6. 6 itu negara nggak ngapa-ngapain aja dapat 6. Nah, ketika negara ikut campur akan mengakibatkan lebih dari 6 pertumbuhan itu. Tetapi artinya nilai sesuatu yang kita punya itu akan tetap tumbuh sebesar 6 dan akan tetap berkurang sebesar nilai inflasinya. Ya, ini rumus-rumus yang digunakan ini. Saya agak berusaha ingin cepat ini, saya usahakan ya. Bunga majemuk lebih sering daripada setiap tahun. Jadi begini maksudnya saudara. Bunga majemuk itu kadang-kadang tidak disepakati setiap tahun saja. Bisa juga setengah tahunan. Misalkan ya, ada bunga majemuk 8%. Itu artinya, Putri ini kenapa sih keluar masuk terus sinyalnya ya? Oke, baik. Kalau bunga majemuk 8%, misalkan ya, maaf. Bunga majemuk 8%, maka dia akan dapat tidak 8%. Misalkan kita punya uang 1 juta nih, bunganya 8%, maka kita dapat 1 juta, berapa ya? 80.000. Nah, kalau bunga majemuk setengah tahunan nggak gitu ngitungnya. Ngitungnya begini, uang 1 juta itu kali 4%. 4% dikali 1 juta sama dengan 1 juta 040 sekian.
Yang berikutnya, kemudian 4% lagi dari nilai yang baru. Tentu nilai ini kalau dijumlahkan akan lebih besar daripada ini. Jadi bunga majemuk itu memang ditujukan untuk memperbesar keuntungan. Nah, ini nggak cuma sekedar setengah tahun, dia bisa triwulan nih. Jadi setiap 4 bulan sekali, misalkan ya 4 bulan sekali itu berapa persen. Hitung aja ini dibagi kalau misalkan 12, agak susah ya kalau lah contoh yang gampang hitung. Kalau misalkan 10% berarti ini 6, ini 6. Kalau bulanan berarti ini menjadi 1%, 12% kan? Begitu. 12% kalau dikalikan 1 juta, itu akan beda dengan kalau dikalikan setiap 1% setiap bulan. Hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, bunga majemuk itu menghasilkan lebih besar daripada bunga tahunan. Rumusnya, itu Anda bisa menggunakan rumus ini. Kan kalau Anda gunakan yang tadi ya, bayangkan aja gitu. Anda gunakan sedikit-sedikit ngitung kan lama. Coba bayangin misalkan kalau Anda disuruh bunga majemuk triwulanan. Kan ribet tuh ngitung satu-satu. Nah, kalau ini enggak. Anda masukkan rumusnya, berapa uang masuk pertamanya, berapa majemuknya, berapa kali ya. Kalau misalkan 2 kali setahun. Satu semester, misalkan setiap 4 bulan, berarti kalau setiap 4 bulan berapa kali tuh? 12 dibagi 4. Oh, 3 berarti. 3. Jadi 3 kali, ininya 3 kali. Waktunya berapa lama tuh? Hitung misalkan 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, dan seterusnya. Ini rumusnya. Nah, pertanyaannya, tadi kan kita bicara soal ketidakterbatasan. Jadi, bagaimana Pak? Apakah bisa kita menghitung bunga majemuk untuk tahingga? Bisa. Ini rumusnya, present value dikali E dikali R kali N. Ini R dan N-nya sudah ya diterjemahkan di atas. E-nya itu kira-kira 2,7183 pangkat 13. Simpelnya jadi begini, apakah waktunya boleh tak terbatas? Boleh. Jadi misalkan lebih dari 1 hari, lebih dari gitu ya. Kan tadi kan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, per hari, dan terus kira-kira sampai tahingga berapa sih nilainya? Tentu nilainya akan lebih besar lagi. Tapi siapa sih yang menggunakan majemuk tahingga itu? Nah, sekarang kita bicara tentang bunga flat dengan bunga efektif tahunan. Bunga flat tahunan itu adalah tarif tahun kontraktual dibebankan pada pemberi pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh peminjam. Jadi flat itu tarifnya ditetapkan di kontrak gitu, dibebankan. Kalau tahunan efektif apa itu? Itu pengembalian tahunan sebenarnya dalam tingkat bunga tahunan yang sebenarnya dibayarkan atau diperoleh. Tarif tahunan efektif mencerminkan pengaruh frekuensi penggabungan, sedangkan tarif tahunan tidak. Jadi, efektif tahunan itu adalah dipengaruhi oleh frekuensi penggabungan. Bagaimana secara rumus? Ini ada rumusnya. Ini adalah formula untuk efektif tabungan yang kita bicarakan tadi, bunga efektif tahunan, atau ada nyebutnya efektif annual rate. Itu sama dengan 1 tambah R per M pangkat M dikurangi 1. Bisakah dia majemuknya tahingga? Jadi apakah efektif annual rate-nya bisa tahingga? Bisa. Gunakan E yang tadi. Berikutnya, deposit yang diperlukan untuk mengumpulkan jumlah di masa depan. Jadi begini. Kalau misalkan Anda pola pikirnya dirubah sedikit, seseorang ingin menentukan setoran tahunan. Berapa setoran tahunan yang diperlukan untuk mengakumulasi sejumlah uang tertentu di masa depan. Misalkan 10 tahun, Anda akan bayar setiap tahun. Berapa harus bayar agar menghasilkan uang tertentu di masa depan ini? Maka cara menghitungnya adalah payment ini. Payment itu pembayaran ya.
pembayarannya adalah sama dengan future value dibagi dengan ini. Ini juga nanti turunan rumusnya saya tidak akan mengajarkan. Saya hanya meminta Anda untuk menghafal saja. Tolong dihafal rumusnya dengan baik. Kemudian begini. Ada satu istilah yang relatif penting tetapi jarang dibahas orang. Itu amortisasi pinjaman. Amortisasi pinjaman itu apa sih? Itu mengacu pada situasi kalau kita mau minjem uang, itu bayarnya periode, kemudian untuk melunasi pinjaman itu. Jadi kasih contoh ya, misalkan Anda minjem uang untuk beli rumah. Nah, ketika minjem uang beli rumah, itu kan taruh rumahnya harga 100 juta. Itu menghitungnya, kan pinjamannya makin turun. Pinjamannya makin turun. Bayarnya tetap biasanya ya. Jadi kalau misalkan bayar rumah itu misalkan 1 juta per bulan cicilan rumahnya itu. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung berapa amortasi pinjamannya, maka jawabannya adalah rumus ini. Kalau misalkan ingin bayar, kali ini kan per tahun nih, rumusnya per tahun. Kalau per bulan bagaimana? Ini rumus untuk per bulan. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih dari itu, bisakah? Bisa, pakai rumus ini lagi. Jadi M-nya menyatakan berapa yang lebihnya itu. Kan kalau misalkan kita lihat, kalau yang ini bulanan nih, bisa nggak lebih lagi karena majemuk ya? Kita ingin pakai majemuk. Dari tadi kan kita bicara apakah boleh majemuk, apakah boleh majemuk. Bisa, rumusnya ini. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan bagaimana menurunkan rumusnya. Anda akan ribet memahaminya karena bukan di jurusannya. Kedua, harusnya itu juga sudah dipelajari di mata kuliah ekonomi keuangan di semester awal. Nah, saudara sekalian, ada kemungkinan arus kas itu ada 3. Pertama ada sekaligus, ada kemungkinan arus kas itu anuitas, periodik ya, ada campuran. Waktunya hampir habis lagi nih. Nah, bagaimana pola arus kas? Itu sangat ditentukan oleh pernyataan ini. Jadi kalau Anda nanti, kan saya kemarin menyatakan, Anda tolong kalau baca laporan keuangan atau nanti Anda di perusahaan, pastikan yang Anda baca itu adalah arus kas. Nah, ketika Anda membaca arus kas, ceklah arus kas itu. Apakah pembayarannya sekaligus, apakah anuitas, atau campuran. Kenapa? Karena akan menghasilkan perbedaan analisis yang Anda lakukan. Saya kemarin minta kan, coba lakukan perhitungan analisis bagaimana sih arus kas di perusahaan yang Anda teliti itu. Nah, cek setiap pembayaran yang mereka lakukan apakah menggunakan lump sum, anuitas, atau campuran. Saudara sekalian, waktu kita memang sangat terbatas. Ini juga sudah tinggal 9 menit lagi. Saudara sekalian, saya berharap Anda tidak, karena sekarang tidak cukup waktu untuk latihan. Pertama, tolong dicatat ya. Pertama, saya meminta Anda memberikan saya contoh 1 soal tentang persamaan nilai sekarang. Jadi persamaan nilai sekarang, ini rumusnya. Ini soal nomor 1. Buat contoh kasus. Kemudian, sudah dicatatnya? Buat contoh kasus untuk rumus nilai sekarang. Kedua, buat contoh kasus untuk nilai masa depan. Tetap kasusnya masih kasus nomor 1. Jadi saya ingin Anda paham bahwa kita sedang membicarakan uang yang sama. Coba deh angkanya yang sama. Jadi cerita yang sama sekarang gunakan untuk menghitung berapa future value. Oke, soal nomor 3, saya ingin Anda menghitung. Bentar, maaf. Saya ingin Anda menghitung berikan saya contoh kasus untuk nomor 3 itu nilai masa depan untuk anuitas biasa. Jadi nilai masa depan untuk anuitas biasa. Ini untuk contoh nomor 3. Nomor 4, nilai masa depan untuk anuitas jatuh tempo. Oke, saya takut Anda lupa. Salwa,
Apa bedanya anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo? Apa bedanya soal nomor 3 dengan soal nomor 4? Salwa, Ya, Pak. apa bedanya anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo? Coba Pak lihat di anuitas biasa tadi Pak slide-nya. Gimana sih? Eh, Apa bedanya anuitas biasa sama anuitas jatuh tempo? Kalau jatuh tempo itu Pak ada waktunya. Yep. Heronisa, apa bedanya anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo? Anuitas biasa itu pembayaran di akhir Pak. Kalau jatuh tempo di awal. Nah, gitu Salwa ya. Sama-sama ada periodenya. Anuitas itu kan pembayaran periodik pada waktu tertentu. Ya, diingat itu ya. Nanti Anda ujian skripsi. Sudah saya catat tapi lupa saya baca Pak. Oke, diingat ya. Jadi 3 itu soal nomor 3 itu cari contoh kasus tentang anuitas biasa atau buat. Nggak perlu cari, buat juga boleh. Yang penting ada jawabannya, ada. Jadi ada kasusnya, ada jawabannya. Jadi nomor 3 itu anuitas biasa, nomor 4 anuitas jatuh tempo. Kemudian cari anuitas, nilai sekarang dari anuitas campuran. Jadi present value, tetapi arus campuran. Jadi kan tadi kan ada anuitas, ada campuran. Nah, bentar dulu, saya takut Anda dari tadi tuh ngedengerin saya kayak orang ngobrol. Sarfiatun, campuran itu apa maksudnya, Sarfiatun? Apa bedanya dengan anuitas? Iya, Pak. Campuran itu apa? Apa bedanya? Apa perbedaan penting antara campuran dengan anuitas? Kalau Dicatat. Cuma anuitas ini aja Pak, saya catat tadi yang biasa sama yang jatuh tempo. Campuran apa? Nggak tahu. Ayo Putri Irwanda. Put? Campuran itu apa tuh? Arus kas campuran. Kalau arus campuran itu rangkaian arus kas yang tidak sama, yang tidak mencerminkan pola tertentu. Nah, Kemudian jadi kalau arus campuran itu nggak jelas kapannya, nggak ada periodenya gitu ya. Kalau anuitas itu kan ada periodenya tuh. Kalau campuran itu arus kasnya, arus kas masuk atau keluarnya itu nggak ada waktunya. Pokoknya masuk aja, makanya ditulis cash flow 1, cash flow 2, begitu rumusnya itu ya. Jadi untuk soal yang nomor 5 berarti ya, untuk soal nomor 5, soal nomor 5, tentukan present value untuk arus kas campuran. Nomor berapa ini? Nomor 6, Pak. Nomor 6, cari untuk pervirtual. Jadi, buat contoh untuk pervirtual bertumbuh. Jadi, ada satu lagi ya. Maaf. Nomor 6, cari yang pervirtual dulu. Nomor 6, cari yang pervirtual. Kemudian nomor 7, ini salah ya. Nomor 7, cari contoh atau buatkan contoh kasus untuk pervirtual yang bertumbuh. Nah, sebelum ke sana dulu nih. Navia, pervirtual itu apa itu? Bagaimana bedanya dengan yang tadi? Virtual itu apa tuh?
Perpetual Bagaimana? itu yang nggak terhingga, Pak. Apanya yang nggak terhingga? Waktu apa? Apanya? Yo. Nilai Ramadan. Apanya yang tak terhingga pada perpetual itu? Ramadan. Pada perpetual, apanya yang tak terhingga itu apanya? Nilainya, Pak. Bukan. Del. Apa, Del? Perpetual itu apanya yang tak terhingga? Ini anuitas atau periodenya, Pak. Hampir. Tapi bukan itu. Alvan. Kan? Perpetual itu apanya yang nggak terhingga itu? Coba, tadi udah hampir benar itu. Apanya? Pertumbuhan inflasinya mungkin, Pak. Bukan. Itu hampir benar tadi itu. Pipit. Perpetual Iya, itu Pak. apanya yang tak hingga? Umurnya, umur tahun periodenya. Nah, dengan kata lain, kan kita dari tadi tuh ngomong arus kas ya. Diingat-ingat ya, kita akan fokus banyak tentang arus kas. Jadi pada virtual itu yang tak hingga itu apa? Arus kasnya. Jadi benar tadi periodenya udah betul, tapi karena kita sedang ngomong kas, arus kasnya kan tadi ada arus kas campuran, ada anuitas. Nah, sekarang ada virtual. Apa tuh bedanya dengan yang tadi? Jadi campuran itu nggak jelas, nggak ada polanya. Anuitas ada periodenya. Perpetual apa tuh? Perpetual itu ada periodenya dan tak hingga gitu. Jadi periodenya itu panjang, nggak hingga. Apanya yang nggak hingga? Periodenya, atau dengan kata lain bisa kita sebut. Mohon maaf. Nanti kapan-kapan kalau saya sudah jadi dosen kaya, saya beli Zoom yang bayar lah. Udah masuk semua belum? Itu istilah-istilah penting, tolong dihafal ya. Nggak perlu paham juga nggak apa-apa deh. Saya minimal Anda ingat, saya udah syukur. Ingat rumusnya, saya lebih syukur lagi. Paham beneran, tahu dari mana rumusnya asal usulnya, boleh lebih keren lagi. Tinggal baca buku saya, kemudian lihat penjelasannya. Saudara sekalian, jadi kita sudah sampai pada soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 itu adalah pervirtualnya bertumbuh. Jadi dia tak hingga, tetapi tumbuh. Nah, tumbuhnya itu atas dasar kata saya tadi bisa inflasi, bisa pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, saya berharap Anda juga memberikan contoh kasus yang tidak perlu banyak ya, asal ada saja. Ini untuk nomor 8 dan nomor 9. Jadi nomor 8 dan nomor 9. Jadi nomor 8 kasih contoh aja lah. Misalkan
yang 2 tahun setahun 2 kali sama yang setahun 3 kali gitu ya. Biar contohnya jangan terlalu banyak. Jadi nomor 8 ini contohnya bisa yang semester dan triwulan, udah cukup gitu aja. Kemudian berikutnya saya meminta Anda untuk mengerjakan yang ini. Nomor 10. Kemudian ini untuk mengumpulkan masa depan ya. Ini nomor 11. Ini nomor 12. Sudah sampai situ ya? Ada yang kelewat nggak? Ada yang catatannya kelewat? Pak, yang tadi yang nomor Sudah semua? 8 itu Nomor yang 8, Nomor Pak. 11 tadi apa ya? Nomor 8 dengan nomor 9 itu kata saya Anda kasih contohnya karena nomor 8 itu kan banyak ya. Nomor 8 itu cukup yang semester dan triwulan aja. Jadi cukup yang 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Yang 9 ini majemuknya tahi enggak? Menggunakan E-nya ini ya. Sudah? Jadi 8 dan 9 itu sama-sama majemuk. Yang 8 pecah 2 jadi semester dan triwulan. Angkanya sama ya, jangan terlalu banyak gonta-ganti angka. Jadi kalau ngasih contoh jangan terlalu banyak gonta-ganti angka. Kasusnya usahakan kalau masih bisa samain terus dari awal. Kalau bisa harus beda ya, bedain dikit untuk setiap soal. Kemudian apalagi nomor 10 itu adalah effective annual rate. Effective annual rate kasih contoh nomor 11 itu untuk deposit ya, setoran tahunan. Nomor 11. Kemudian nomor 12 amortisasi. Sudah? Ada yang kelewat catatannya? Ada yang kelewat? Cukup? Di record, Pak. Apa? Di saya record, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya minggu depan, 2 jam sebelum perkuliahan. Berarti paling lambat minggu depan jam 5 dikerjakan per kelompok keuangan perusahaan. Paham? Jadi kira-kira 1 orang mengerjakan 2 soal ya, cukuplah. Bagi adil ya, nanti ketua kelompoknya bagi adil, dikerjakan, dikumpulkan ke saya dalam bentuk doc itu apa ya? DOCX. Microsoft Word, sorry. Nah, kumpulkan ke saya dalam bentuk Microsoft Word. Jadi bentuk soalnya sederhana, tulis nama judulnya, contoh kasusnya, dan jawabannya. Ada pertanyaan? Nanti penanggung jawab kelas. Repeat apa, Pit? Mengumpulkannya di mana, Pak? Di grup. Oh iya. Ya, dikumpulkan di grup paling lambat 2 jam sebelum sebelum perkuliahan, berarti jam 5. Kemudian kalau ada jawaban yang sama padahal kelompoknya berbeda, kedua kelompok dinyatakan gugur dua-duanya. Ya. Jadi setiap kelompok jawabannya harus berbeda, kasusnya harus berbeda tentu saja karena angkanya berbeda ya kasusnya berbeda. Kasusnya nggak perlu bingung-bingung ya, kalimatnya sama persis, yang ngebedain antar kelompok itu angka aja. Berapa tahun, berapa bunga, berapa pokok itu present value-nya, berapa future value-nya. Yang ngebedain cuma itu aja. Sisanya sama, kalimatnya sama. Kalau misalnya mau bikin template-nya sama boleh deh. Tetapi yang membedakan antar kelompok, jangan sampai ada satu kelompok, ini kan kelompok banyak tuh, dari kelas A sampai kelas C itu,
Kalau angka kasar aja berarti kan 9 kali 3, 27 kelompok. Jangan sampai ada 27 kelompok, angkanya itu sama. Kalau ada yang angkanya sama, berarti kedua kelompok dinyatakan gugur. Ada pertanyaan lain? Pit, cukup segitu, Pit? Iya, Pak, cukup, Pak. Sudah. Nah, angkanya yang gampang-gampang aja ya. Angkanya yang gampang, yang mudah dihitung. Misalkan kita ingin menghitung majemuk, pakai yang gampang apa ya? 12 misalkan ya. Karena 12 gampang dihitung. Pakai angka yang gampang lah misalkan. Jangan mikir angka yang susah-susah. Saudara Anton menabung 1.345.000, ngapain? Yang gampang aja, menabung 10 juta gitu. Biar angkanya Anda gampang hitung ya. Jangan nyusah-nyusah diri. Selama kita bisa cari jalan yang lebih mudah, cari jalan yang mudah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Absen sudah diisi semua? Sudah aman, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sinta, ngerti nggak tugasnya, Sinta? Paham, Pak. Apa coba? Ngerjain apa, Sinta? Ada 12 soal, Pak. Terus diapain? Dikerjain contoh kasus. Putri Anissa Hasibuan, biar panjang. Put. Lainnya masing-masing atau gimana, Put? Kelompok, Pak. Oke, Putri kelompoknya sama siapa aja, Put? Aeng, Anita, Amel, sama Olivia. Nah, bagi rata ya, di antara semua orang itu 12 soal itu. Kemudian dikumpulkan kapan, Put? Depan jam 5, Pak. Oke. Berarti saya kira saudara sekalian sudah paham apa yang akan dan harus dikerjakan. Jadi ada 12 soal. Soalnya Anda buat sendiri, jawab sendiri, buat kesimpulan sendiri. Ingat, di dalam pernyataan-pernyataannya jangan sampai berhenti di angka, tapi cerita di balik angka. Jadi misalkan Anda sebutkan angkanya itu sama dengan VV sama dengan 27. Ini jangan sampai situ ya. Teruskan. Jadi begitu ya buat kesimpulannya. Untuk setiap soal itu buat kesimpulan biar orang paham apa yang Anda tulis itu sih sebetulnya gitu. Saya kira sudah selesai. Malam ini itu adalah gabungan antara pemahaman konsep dengan hafalan. Hafalannya 75%, konsepnya 25%. Nah, jadi karena hafalannya 75%, agak riskan karena Anda tidak bertatap muka langsung dengan saya tidak bisa melihat Anda sebetulnya hafal atau tidak, maka satu-satunya cara untuk memastikan Anda hafal atau tidak adalah dengan memberikan soal. Karena ini pandemi, agak susah buat saya memberikan soal kemudian Anda menghitung karena kemungkinan Anda kesulitan. Tingkat kesulitannya saya tidak bisa mengukur. Silahkan soalnya buat sendiri. Jadi kasusnya buat sendiri, rumusnya masukkan, dan buat jawaban, buat kesimpulan. Ingat dikumpulkan jam 5 sore minggu depan sebelum perkuliahan dimulai paling lambat. Dan dikerjakan jangan orang per orang. Dikerjakannya per kelompok, tolong dibagi rata dalam satu kelompok. Usahakan jangan dalam satu kelompok jangan mengandalkan satu orang, tapi betul-betul kerjasama antar semua orang. Saya berharap Anda belajar caranya bekerja sama, bagaimana caranya agar pekerjaan yang tampaknya banyak ini menjadi lebih sederhana. Terima kasih saudara sekalian. Saya berharap Anda tidak sekedar hanya menghafal rumusnya, tetapi memahami pentingnya konsep waktu di dalam memahami uang. Jadi cerita yang saya ceritakan di awal cerita tadi itu bukan sekedar cerita, tetapi gambaran tentang pentingnya membuat keputusan itu berdasarkan, untung rugi itu berdasarkan, apakah keputusan kita itu punya efek waktu atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah setiap investasi yang dilakukan itu ternyata dipengaruhi oleh waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda dan saya mendapatkan keberkahan ilmu dan jaga kesehatan tetap. Semoga kita semua dalam kesehatan terus-menerus. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan.
Walaupun kita tetap ketemu 2 hari lagi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan ya. Sekali lagi terima kasih Anda yang sambil tiduran, semoga tidak tidur, memperhatikan dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Makasih, Pak. ini Gilman baru masuk. Gimana ceritanya nanti Gilman nggak ngerti? Nanti tolong ya ketua-ketua kelasnya, pejabat penanggung jawab kelasnya, koordinir jangan sampai ada yang karena nggak masuk jadi nggak ngerjain karena nggak paham apa yang dikerjain. Tolong saya ingetin. Penanggung jawab kelas A siapa? Alvan. Kamu Man. Kedua, kelas B? Siapa B? Nggak ada yang ingat? Penanggung jawab kelas B? Kifayatul. Berarti dia tidur nih. Kifa, bangun. Hus. Akhir Pak penanggung jawabnya. Iya, dia tidur. Kifa? Hei, Hus. Kuk. Saya Pak, kelas B Pak. Macet tadi Pak, maaf Pak. Kirain tidur.